Nah, untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang kita perlu lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka ini, client 0705, data dan hasil. Nah, di sini nanti kita masuk ke data. Nah, ini ya. Jadi datanya ini sudah saya sesuaikan dengan modelnya karena di sini hanya ada 45 responden. Jadi untuk kuesioner dan jumlah variabelnya tidak bisa terlalu banyak seperti itu. Nah, dari data ini nanti kita buat total score ini ya. Jadi total score ini ya, bagian ini itu untuk analisis univariate deskriptif, yaitu adalah analisis untuk melihat capaiannya. Nah, ini ada yang terhambat dan ada yang lancar seperti ini. Jadi ini disesuaikan dengan ini hambatan pencapaian kompetensi. Nah, disesuaikan dengan variabel y-nya. Nah, nanti di total score seperti ini. Kemudian nanti untuk kriterianya ini dihitung berdasarkan nilai rata-rata atau average yang gini ya. Jadi jika di atas rata-rata maka dapat dikategorikan sebagai lancar, namun jika di bawah rata-rata maka dikategorikan tidak lancar. Nah, 1 itu adalah kode untuk yang terhambat ya atau tidak lancar, kemudian 2 adalah kode untuk yang lancar seperti itu. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, seperti tabel ini ya. Nah, ini yang sudah dirapikan hasilnya. Seperti jadi bisa dilihat bahwa yang lancar itu ada 28 responden atau 62,2%, yang tidak yang terhambat ada 17 responden atau 37,8%. Oke, seperti ini ya. Untuk analisis deskriptifnya. Nah, untuk melakukan analisis Smart PLS, yang pertama kita lakukan di sini adalah merubah data ini formatnya menjadi CSV. Nah, untuk membuat CSV caranya seperti ini. Ini kita copy dulu ya, seperti ini. Nah, kita copy dulu. Ini seperti ini, copy. Kemudian kita buat file baru. Klik kanan di sini, lalu kita paste yang ini, yang value. Nah, kita hapus yang ini ya. Nah, kita hapus kuesionernya. Nah, kita gunakan datanya seperti ini saja. Oke. Kemudian kita save as. Nah, untuk nama ini kita tulis saja CSV seperti ini, contoh CSV atau apapun ya. Nah, yang terpenting ini save as type, kita pilih CSV ya, CSV UTF-8. Nah, seperti ini, lalu kita klik save. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Seperti itu untuk cara membuat file CSV-nya. Nah, setelah CSV terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, selanjutnya adalah kita klik New Project. Untuk nama bebas kita tulis saja contoh. Create. Nah, lalu ini ya, import data file. Nah, kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini CSV-nya. Import. Nah, ini adalah hasil dari analisis deskriptif yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini bisa kita copy, kemudian kita paste di sini di Excel, kemudian dirapikan. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini ya, ketika sudah dirapikan. Nah, ini juga menjadikan tanda bahwa datanya itu sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, ini kita bisa back, kemudian kita create model. Kita pilih model tab ini ke PLSM, kemudian model name kita tulis saja contoh seperti ini. Lalu klik save. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan indikator ini ke lembar kerja sesuai dengan kelompoknya. Jadi kita klik dulu X1.1, kemudian tekan shift, kita klik X1.5. Kita drag, enter. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita beri nama.
double klik, paste. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Lalu kita susun sesuai dengan model analisisnya. Nah, kita gunakan menu connect ya. Lalu kita klik save. Nah, ini sudah bisa kita lakukan analisis. Jadi yang pertama kita lakukan nanti adalah pengujian PLS algorithm. Jadi PLS algorithm itu nanti ada uji outer model, kemudian inner model, ya seperti itu. Nah, untuk cara pengujiannya, klik calculate, lalu PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya. Kita lihat nilai dari outer loading terlebih dahulu. Jadi outer loading ini untuk uji validitas kuesioner. Kita lihat outer loading. Nah, outer loading ini nilainya harus di atas 0,70 atau berwarna hijau. Nah, di sini kita bisa lihat untuk seluruhnya sudah di atas 0,70 ya, atau berwarna hijau. Ini menandakan bahwa seluruh variabel, seluruh indikator atau kuesionernya itu valid. Kemudian untuk AVE ini adalah untuk validitas dari variabel laten. Kita lihat di sini construct reliability and validity. Nah, ini ya untuk AVE. Jadi AVE ini harus di atas 0,5. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,5, maka dapat dikatakan valid untuk seluruh variabelnya. Kemudian kita lihat ini ya, kelompok alpanya. Jadi kelompok alpha ini adalah uji reliabilitas. Nah, ini nilainya harus di atas 0,7. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,7, maka dikatakan valid, reliable, sorry. Nah, kemudian pengujian diskriminan validity. Nah, diskriminan validity ini kita gunakan yang list ini ya. Nah, ini jadi diskriminan validity ini nilainya harus di bawah 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 0,9 ya, maka di sini tidak terjadi masalah untuk diskriminan ya. Nah, kemudian untuk inner model di sini ada pengujian Gados-Ovic index. Sebenarnya ini hanya opsional saja. Nah, ini dilakukan menggunakan perhitungan manual. Nah, ini ya. Jadi nanti bisa dilihat untuk hitungannya seperti ini ya. Di sini ada rumusnya. Nah, di sini ada nilainya yaitu 0,612. Nah, 0,612 itu masuk ke dalam kategori tinggi, artinya adalah model ini bisa digunakan ya untuk pengujian hipotesis seperti itu. Nah, selanjutnya adalah collinearity assessment. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, collinearity statistik yang fifth. Kita pilih yang inner model list. Nah, ini. Jadi nilainya ini harus di bawah 5. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 5, maka tidak terjadi masalah multicollinearitas. Kemudian R, ini ya, R square. Jadi menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, kita lihat untuk pengaruhnya di sini adalah 0,584. Nah, 0,584 itu berarti ini ya, 0,54. Jadi X1, X2 dan X3 itu berpengaruh sebesar 58,4% terhadap
variabel Y, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nah, kemudian di sini juga ada pengujian predictive relevance atau Q kuadrat. Nanti kita lakukan, kita ke sini dulu ke effect size. Nah, untuk effect size atau F kuadrat kita lihat di sini R square ya. Nah, di sini menguji besaran pengaruh variabel independen terhadap Y itu secara individu. Nah, kita lihat. Jadi, untuk X1 terhadap Y nilainya adalah 0,939. Nah, ini masuk ke dalam kategori pengaruh yang besar. Jadi, nilai ini nanti kita bandingkan dengan kriteria yang ada di atasnya, maka diperoleh nilai besar ya, karena lebih besar dari 0,35. Seperti itu. Nah, kemudian untuk predictive relevance. Nah, jadi untuk hasil ini bisa kita save ya. Nah, ini output ini kita bisa save, yaitu kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS atau di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, kita tinggal klik save seperti ini, kemudian kita save sesuai dengan tahapannya. Nah, seperti ini kita save di dalam aplikasi Smart PLS, atau jika meng-save di luar dari aplikasi ini ya, tinggal klik Excel lalu export. Nah, lalu kita bisa save di mana yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, nanti hasil save-nya berupa Excel. Nah, yang biasa saya lakukan seperti ini ya, jadi sesuai tahapannya. Oke, seperti itu cara meng-save-nya. Nah, untuk pengujian predictive relevance atau Q kuadrat, caranya klik calculate, kemudian pilih menu holding, start calculation. Nah, ini nilainya 0,351. Nah, 0,351 ini masuk ke dalam kategori besar ya, artinya ketika model ini digunakan untuk penelitian ulang menggunakan jumlah responden yang sama, itu memiliki prediksi yang besar atau hasilnya tidak akan jauh berbeda dari apa yang sudah dilakukan. Nah, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis. Caranya calculate, kemudian bootstrapping, lalu start calculation. Nah, untuk uji hipotesis kita gunakan nilai path coefficient. Nah, ini ya. Jadi ada dua nilai yang kita perhatikan. Nah, nilai dari original sample dan p-value. Nah, original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian p-value menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, kalau misalkan pengaruhnya negatif, di sini akan tanda minus di depannya. Namun ini tidak ada tanda minus, artinya seluruhnya pengaruhnya positif ya. Nah, kemudian p-value-nya semuanya signifikan. Contoh X1 terhadap Y, jadi hambatan dalam proyek berpengaruh positif signifikan terhadap hambatan pencapaian kompetensi tenaga kerja terampil. Berpengaruh positif signifikan. Hambatan dalam perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap hambatan pencapaian kompetensi. Nah, untuk pembahasannya di sini bisa dikatakan bahwa ketika hambatan proyek itu semakin besar, maka hambatan pencapaian kompetensinya juga akan semakin meningkat, seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.